Halo semuanya, saya Jeff Agatha dari kelas 10 IPS. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus mengerjakan tugas sejarah Indonesia. Ada beberapa pembahasan presentasi saya kali ini. Yang pertama adalah 3 peninggalan Islam yang masih ada hingga saat ini di Indonesia. Yang kedua adalah teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga adalah jalur penyebaran Islam di Indonesia. Dan yang terakhir adalah opini saya mengapa Islam menjadi agama yang sangat banyak pengikut di Indonesia. Oke, sekarang kita akan membahas bab 1, yaitu 3 peninggalan Islam yang masih ada hingga saat ini di Indonesia. Yang pertama, pemakaman Imogiri. Nah, bangunan ini merupakan kompleks pemakaman yang terletak di Provinsi Yogyakarta, lebih spesifiknya di Kabupaten Bantul. Pemakaman Imogiri ini didirikan pada tahun 1632 oleh Sultan Mataram ketiga, Prabu Hanyokrokusumo, yang merupakan keturunan dari Raja Mataram pertama. Selain itu, pemakaman ini dianggap suci dan keramat karena disinilah dimakamkannya raja-raja dan juga keluarga Kesultanan Mataram. Setelah itu, kita mempunyai Istana Maimun yang terletak di Sumatera Utara di Kota Medan. Perlu diketahui, istana ini dibangun pada tahun 1888 yang didesain oleh arsitek Itali dan didirikan di bawah pemerintahan Sultan Delhi yang bernama Sultan Mahmud al-Rashid. Hal lain yang perlu diketahui dari istana ini yaitu istana yang memiliki bangunan yang sangat luas dan megah. Terdiri dari 2 lantai dan mempunyai 3 bagian, yaitu bangunan induk, bangunan sayap kiri, dan bangunan sayap kanan. Bangunan istana tersebut menghadap ke arah utara dan pada sisi depan bangunan istana ini terdapat sebuah bangunan Masjid Al-Mashhun. Peninggalan selanjutnya adalah Keraton Surakarta. Terletak di Jawa Tengah. Keraton ini mulai dibangun pada tahun 1743 oleh Susuhunan Pakubuwana II yang saat itu memerintahkan Tumenggung Hanggawangsa dan Tumenggung Mangkuyuda serta komandan dari pasukan Belanda yang bernama Van Hohendorf untuk mencari lokasi ibu kota atau keraton yang baru. Nah, keraton ini juga merupakan pengganti keraton Kartasura yang hancur lebur akibat geger pecinan 1743. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia. Terdapat 4 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat yang dibawa langsung oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Lalu yang kedua ada teori Persia. Di dalam teori ini, agama Islam dibawa masuk oleh orang-orang pada abad ke-12. Lalu yang ketiga ada teori Mekah. Di teori ini, agama Islam dibawa langsung oleh para pedagang yang berasal dari Arab. Lalu yang terakhir adalah teori Cina. Teori ini dipercayai dibawa oleh seorang perantau yang berasal dari Cina. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu jalur penyebaran Islam di Indonesia. Jalur yang pertama adalah perdagangan. Pada jalur ini, penyebaran berlangsung dari abad ke-7 sampai abad ke-16. Kurun waktu tersebut diambil dari Tome Pires yang berkata bahwa lalu lintas yang melalui Nusantara sangat ramai, sehingga para pedagang yang telah menganut agama Islam dapat menyebarkan kepada masyarakat. Lalu yang kedua adalah jalur perkawinan. Nah, di jalur ini penyebaran yaitu melalui para pedagang yang berasal dari luar negeri yang saya jelaskan pada poin pertama tadi. Mungkin ada yang menetap dan menikah warga pribumi. Setelah menikah, tentu saja pasangan dari pedagang tersebut
yang belum menganut agama Islam akan membaca syahadat sebagai pintu masuk menganut agama Islam. Lanjut ke jalur ketiga adalah pendidikan. Dengan semakin luasnya penyebaran agama Islam, muncullah sebuah kaum ulama yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Lalu ada juga jalur tasawuf. Nah, jalur ini sebenarnya ajaran ketuhanan yang berbau hal-hal mistis. Ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan magis dalam hal pengobatan. Kemudian ada jalur dakwah. Nah, di jalur ini adalah sebutan wali songo muncul. Para wali menyebarkan agama Islam melalui dakwah dengan ciri khasnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah jalur kesenian. Penyebaran melalui berbagai jenis kesenian yang diantaranya dipakai sebagai media dakwah para wali. Sekarang kita masuk ke bab terakhir, yaitu opini saya pribadi. Jadi saya beropini Islam bisa dianut banyak orang di Indonesia karena jalur penyebarannya yang beragam. Sekian dari saya. Terima kasih.